Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa channel Jawa saja, kali ini Napak Tilas berkunjung ke destinasi wisata religi, yaitu wisata Bukit Tidar di Magelang. Bagaimana kondisinya? Silahkan ikuti reportasi berikut ini. Untuk harga tiket masuk, karena kami wisatawan lokal, sehingga harga tiket masuk hanya Rp3.000, sedangkan untuk parkir roda 2 hanya Rp2.000. Untuk tahap berikutnya adalah menaiki tangga yang berjumlah 500 buah. Dengan berkelak-kelok menuju puncak. Disinilah stamina kita diuji, karena banyak wisatawan yang harus beristirahat. Karena panjangnya tangga tersebut. Di kanan kiri ada banyak pemandangan yang sangat menarik. Mulai dari pepohonan yang rindang. Kemudian diawali dengan kehadiran makam Cina di bagian bawah. Kenapa kok ada makam Cina di sini? Mungkin dulu sebelum ada kebijakan Pemda, mungkin semasa perang kemerdekaan, izin tidak seketat sekarang, sehingga tuan tanah pada waktu itu bisa memesan tanah sebagai tempat makam. Tapi kalau sekarang sudah tidak diperbolehkan. Terus kita naik. Setelah pemandangan tentang makam Cina, tangga terus naik, di kanan kiri pemandangan semakin menarik. Pepohonan yang besar dan tinggi masih terjaga dengan baik. Dan saya harapkan kondisi seperti ini terus terjaga, sehingga kelestarian alam dapat dipertahankan. Di setiap pemberhentian atau waktu jeda istirahat ada kotak amal yang ditempatkan. Cuma sayangnya seperti kurang koordinasi. Dan terkesan seperti banyak yang sebagai peminta-minta. Apakah mereka juga ikut bekerja sebagai pembersih tangga? Semoga saja begitu, sehingga ada timbal balik dan kerjasama dengan warga. Silahkan bagi yang mau bersedekah dipersilahkan. Tolong stamina tetap dijaga sebab dengan tangga yang sebanyak 500 buah tidaklah mudah dan pasti capai, maka disarankan membawa bekal air minum, atau beli juga bisa di areal itu. Untuk tahap kedua destinasi wisata religi di Gunung Tidar adalah memasuki pintu gerbang dari makam yang terkenal di kalangan orang Jawa. Beliau adalah Syekh Subakir. Syekh Subakir dimakamkan di puncak Gunung Tidar Kota Magelang. Tak banyak yang tahu tentang kiprah beliau. Padahal, dia adalah salah satu ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim ke Kesultanan Turki Utsmaniyah. Syekh Subakir dikirim ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Dia merupakan ulama besar yang telah menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke Tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau Tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke Tanah Jawa, untuk menyebarkan agama Islam tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Selain itu konon, Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika ke Tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu Tanah Jawa.
Para jin, dedemit dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jai langkung, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Melihat hal itu, konon Sabda Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan, maksud dia, menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya Sang Danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan. Para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabda Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabda Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Sandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Panjang karena memang makamnya panjang sekali. Ya, kita lihat makamnya. Makamnya panjang sekali. Dikatakan dia sepanjang karena makamnya memang panjang sekali. Kira-kira ada 7 meteran. Kemudian naik lagi sekitar 100 meteran baru masuk lapangan terbuka. Di situ ada beberapa situs dan tugu. Yang pertama sebagai pakunya Pulai Jawa. Paku ini berbentuk seperti tugu dengan tinggi sekitar 2 meteran.
Di pucuknya terdapat tulisan huruf Jawa dan simbol burung Garuda. Makna dari tulisan huruf Jawa Sa adalah sapa salah seleh atau dalam bahasa Indonesia siapa yang salah pasti akan ketahuan. Menurut cuplikan sejarahnya begini kisahnya. Novo mengungkapkan hasil analisanya di sela diskusi publik antara Pemkot Magelang, anggota DPRD, budayawan, seniman, tokoh masyarakat, akademisi, akademi militer, dan lainnya di Aula Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota Magelang, Selasa. Menurut Novo, Tugu Sa bukan sebagai pakuning tanah Jawa. Sebab, berdasarkan babat tanah Jawi, yang dimaksud pakuning tanah Jawa adalah Gunung Tidar itu sendiri. Sedangkan Tugu Sa lebih ke monumen sebuah peristiwa besar. Saya mencoba menganalisa berdasarkan fakta-fakta tertulis yang saya temukan. Ada beberapa versi, tetapi pendapat saya Tugu Sa Sasa bernama resmi Tugu Pancasila, katanya. Menurutnya, Tugu Sa diperkirakan dibangun pada tahun 1966 oleh sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa itu bersamaan dengan pecahnya G30S PKI di Jawa Tengah. Ketika G30S PKI pecah, bicara kawan bisa menjadi lawan. Begitu pula sebaiknya. Maka tugu tersebut diberikan tulisan sapa salah seleh. Siapa yang berbuat salah pasti akan menuai akibatnya, itu ujaran dari Pangdam Surjo Sumpeno saat memotivasi TNI Angkatan Darat di Gunung Tidar, ucapnya. Di sekitaran lapangan tersebut selain adanya Tugu Sa, ada juga Tugu Akmil. Tugu Monumen Tanah Air Satu Bangsa, kemudian makam Pangeran Purboyo di pohon beringin yang besar, di mana pohon tersebut menjadi tempat bersemayamnya binatang kera yang banyak, yang semakin lucu tingkah polahnya. Hanya para pengunjung harap berhati-hati karena jika membawa makanan akan dicuri. Di sisi sebelah timur ada namanya Gardu Pandang Elang Jawa. Gardu ini bisa digunakan untuk melihat elang Jawa yang hampir punah, yang masih mau bersemayam dan berkembang biak di Gunung Tidar. Kemudian di sisi sebelah selatnya ada makam Kiai Semar, atau Kiai Ismaya Jati yang berupa wujud tumpeng kerucut warna kuning yang menyimbolkan sebagai penguasa tanah Jawa dari golongan gaib yang berhasil ditaklukkan oleh Syekh Subakir. Dan berjanji tidak akan mengganggu terhadap penyebaran agama Islam ketika itu. Di sekitaran makom Kiai Semar juga banyak penziarah yang berdoa, tirakat dan sebagainya. Demikian juga di tempat lainnya di situs di atas Gunung Tidar. Demikian tayangan tentang wisata religi situs Gunung Tidar, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.